Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Intabi ayyuhal akh wa hassin a'malaka mahma istata'ta wa talammah al-azmana fa inna fiha ma yaglibu syurur wa yaqilu fi as-surur wa ta'ummu fi al-ghumum wa takthuru fi al-humum wa taqilu fi al-barakat. Qila auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salatu wassalam la tatakhidil mal wal ahl fi zamanil uquba ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala. Dikatakan oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad Al-Idrus, intabih ayyuhal akh, hati-hati wahai saudaraku. Kita disuruh hati-hati. Wa hassin a'malak, dan perbaikilah semua amal-amalmu, mahma istata'ta, semaksimal mungkin atau sebisa mungkin. Kita diperintahkan atau dianjurkan untuk selalu memperbaiki segala amal-amal atau perbuatan kita. Kita semua tahu di antara rukun iman yaitu khairihi wa syarri minal, baik dan buruknya seorang hamba itu memang sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun di antara kita kecuali pengen baik. Pengen baca sholawat sehari 10.000 kali. Cuma nggak pernah bisa kan? Ya kan? Ya, nggak usah banyak-banyak lah. 100 kali. Pengen tiap hari. Cuma nggak pernah bisa kan? Hah? Bisa kah? Nggak bisa. Padahal pengen kan? Dan sudah pernah kita usahakan paling lama 3 hari, 5 hari, itu berhenti. Putus lagi. Khairi wa syarri minallah. Jelek dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang maksiat itu ujian. Sama dengan orang miskin ujian. Orang ibadah pun ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ibadah ujian, orang maksiat ujian. Makanya kalau kita melihat orang mabuk, orang teler, jangan sampai kita timbul macam-macam. Merasa dirinya benar. Kalau kita merasa benar, berarti kita sudah mengambil haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Ibadah pun ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, orang yang ibadah belum tentu dia masuk surga. Dan orang yang ahli maksiat pun belum tentu masuk neraka. Berapa banyak orang ahli ibadah nggak taunya masuk neraka? Kenapa? Karena dia merasa ahli ibadah. Tiap malam ibadah, Allahu Akbar. Sholat tahajud, baca Quran, baca sholawat. Cuma dia di dalam hatinya ada perasaan paling ahli ibadah. Sehingga meremehkan orang lain. Adapun yang ahli maksiat, dia merasa hina. Merasa hina. Dengan merasa hina inilah akhirnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, maksiat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu memperbaiki segala amal kita. Dan kita tidak bisa merubah kedudukan kita terkecuali dengan ikhtiar. Bagaimana cara kita ikhtiar? Pertama, berusaha. Bagaimana caranya kita setiap hari bisa baca sholawat 100 kali? Enggak cukup di situ. Yaitu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, ikhtiar. 1 usaha secara zahir, sedangkan satunya ikhtiar dengan doa. Sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagaimana cara merubah diri kita? Yaitu dengan ikhtiar. Orang melarat pasti pengen suki. Ada nggak di sini yang nggak pengen suki? Coba ngacung. Ada nggak? Ada nggak? Semuanya pengen suki. Apalagi yang di depan ini. Saya maksudnya.
Yang depan. bukan guru wajib, bukan. Bahaya maksudnya. Jangan salah paham ya, bahaya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang berubah. Semuanya pasti pengen sugih. Sebab melarat itu nggak enak. Dimanapun melarat nggak enak. Mau haji nggak bisa, nggak ada uangnya. Mau umroh nggak bisa. Mau belikan atau ngasih saudara nggak bisa. Mau sedekah nggak bisa. Makanya di zaman Nabi Muhammad itu ada kelompok-kelompok orang ngenes. Ya, orang-orang ngenes. Yakni orang-orang yang melarat-melarat. Datang ke Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, enaknya lah si fulan itu bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah. Sedangkan aku melarat. Nggak bisa. Sedekah dari mana? Orang sedekah itu harus ada duit. Nggak bisa orang sedekah cuma 50, nggak bisa. Aku sedekah 10.000, nggak bisa. Nggak ada uangnya. Sedekah itu harus memang ada uangnya kecuali niat. Aku kalau sugih akan sedekah setiap hari 10.000. Wah, nggak bakal sugih itu. Kenapa? Terlalu sedikit sedekahnya 10.000. Nggak bakal sugih. Terlalu sedikit sedekah. 10.000 itu beli apa? Beli minum aja. Sekarang nggak, kurang masih. Buat ngopi di tempatnya siapa itu? Mas Ed aja kurang. 10.000. Paling nggak 50.000. Nah, tidak ada satu pun antara kita ingin melarat. Semuanya ingin kaya. Kayak sahabat, Sa'labah itu orang melarat miskin. Orang miskin. Ketika pengen kaya, minta doa sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya, ikhtiar itu bukan hanya secara juga harus secara Makanya kita baca rotib ini doa kita. Doa. Mudah-mudahan hajat kita kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Sebab kita nggak tahu kita ini bakal mati Islam atau bukan, nggak tahu kita ini. Makanya dengan kita membaca Rotibul Hadat ini kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Yang melarat mudah-mudahan cepat sugih. Yang belum kawin mudah-mudahan cepat kawin. Yang sudah kawin mudah-mudahan nggak tambah. Satu itu nggak bakal habis, sampai mati nggak bakal habis. Ngapain tambah juga? Satu nggak bakal habis. Baru kalau habis tambah nggak masalah. Orang makan, kenapa mereka tambah? Karena habis. Makan rawon 1 piring, habis tambah. Kalau masih ada nggak bakal tambah. Ya nggak? Begitu pula istri. Kalau habis, silakan tambah. Kalau belum habis, ngapain tambah? Bikin pusing. Loh iya bener. Bikin pusing. Orang kawin 2 itu bikin pusing. Enaknya setumat, melaratnya selawasan. Ya, melaratnya Nah, makanya saya doakan mudah-mudahan sudah kawin, nggak kawin lagi. Kecuali sudah habis, silakan. Dimakan kali habis ya. Sahabat itu kelompok-kelompok melarat datang sama Nabi Muhammad. Wahai Nabi, ya apa ini aku melarat ini, mau sedekah nggak bisa. Nah, sama Nabi dikasih solusi. Ya sudah, banyak baca tasbih. Itu juga sedekah. Jadi nggak bisa sedekah duit, sedekah tasbih. Subhanallah, subhanallah itu cuma sedekah. Sa'labah orang melarat. Pengen kaya, minta doa sama Muhammad SAW. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus ada ikhtiar, usaha. Dan usaha nggak cukup cuma zahir. Buktinya Sa'labah kurang apa usahanya? Sebelum didoakan Nabi Muhammad, Sa'labah luar biasa. Usaha mati-matian. Habis sholat langsung hilang, habis sholat langsung hilang, habis sholat langsung hilang. Usaha. Cuma nggak pernah sukses. Nah, akhirnya minta doa sama Nabi Muhammad SAW. Setelah didoakan Nabi Muhammad jadi orang cuma jadi orang sugih, justru jauh dari Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kita takutkan. Melarat juga ujian. Kadal fakru ayyakuna kufron. Nyaris orang melarat ini kafir. Kenapa? Sering mengeluh. Aduh,
Apa Tuhan ini? Kayak melarat terus apa ya? Ya. Kadal fakru ayakuna kufron. Orang melarat itu nyaris pada kekufur. Orang soge juga bahaya juga. Kenapa? Kadang-kadang dia lalai dengan kekayaan atau kadang-kadang sombong. Padahal itu asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan usahanya. Berapa banyak orang usaha cuma nggak soge juga? Ya, banyak kan orang usaha mati-matian cuma nggak dikasih soge Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usaha dikasih soge Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak lepas campur tangan doanya orang tua. Makanya muliakan orang tua. Kalau pengen sukses, muliakan orang tua. Punya rezeki, jangan lupa sama orang tua. Kita kan istri dulu biasanya, ya masalah sih. Orang tua itu muliakan dulu, baru istri dimuliakan. Jangan istri dulu, baru orang tua. Wah, bahaya nih. Bisa jadi, siapa itu? Sahabat Nabi Muhammad itu. Alqamah. Alqamah karena ibunya cemburu sama istrinya, nggak bisa membaca 2 kalimat syahadat. Nah, siapapun pengen sugih, sering-seringlah mengasih uang sama orang tua. Kasih orang tua minta doa. Ini insya Allah. Dan juga banyak-banyak sedekah. Sebab sedekah ini dapat menarik rezeki. Nah, kita ini semuanya pengen baik. Cuma kita ini ada pada jalan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saat ini berjalan pada jalan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu jalannya ke sini ya, habis itu belok. Seperti pesawat. Pesawat itu apa? Pesawat itu kan sudah ada jalannya. Sudah jalan pesawat itu, belok sini, belok sini. Dan juga itu bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Salabah, kembali ke Salabah. Salabah setelah minta doa, ya bukan tidur di rumah, usaha. Doa juga usaha. Usaha lepas doa, nggak bisa juga. Sombong juga jadinya kan gitu. Nah. Kemudian kata beliau, kita diperintahkan untuk memperbaiki segala amal. Sebab amal ini membutuhkan 3 hal. 1, amal membutuhkan zahir, ya. Seperti kita membaca sholawat atau bertasbih atau sholat. Ketika kita sholat, cara membagus sholat kita, pertama batin kita. Jangan sampai kita merasa bahwasanya kita yang sholat. Jangan sampai merasa bahwasanya kita yang mengerjakan sholat. Jangan sampai kita sholat karena usaha kita. Jangan sampai kita sholat karena usaha kita. Itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekuatan kita. Bukan karena usaha kita. Murni ketika kita sholat, ketika kita ibadah, membaca Quran, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, yaitu syarat agar amal ibadah kita menjadi ada nilainya, yaitu muraqabah. Itu kalau dalam ilmu tasawuf, syariat, thariqah, hakikoh. Itu muraqabah. Hakikoh itu muraqabah. Muraqabah ya apa? Selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat, Allahu Akbar. Orang sholat itu dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kapan dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita Allahu Akbar, kok lupa sama Allah, nggak ada nilainya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak masuk buku. Ya cuma gugur kewajiban aja. Allahu Akbar, ya ada di mana mancing kan itu, ya atau di ranjang. Ya. Sholat cuma ada di ranjang. Allahu Akbar, ingat ranjangnya yang baru beli. Ya. Nah, sholat ini amal zahir. Butuh amal batin, yaitu jangan sampai kita mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, yaitu selalu muraqabah, mengintai atau merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal inilah yang akan menjadikan amal kita baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.